Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya Miss Clara dengan Miss Devina akan membahas tentang pembelajaran matematika pada materi matriks. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu definisi dari matriks, kemudian bentuk umum matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan operasi matriks. Nah, pada operasi matriks ini kita akan belajar tentang pengurangan matriks, kemudian penjumlahan matriks, perkalian dua matriks, dan perkalian skalar. Ya, contoh penerapan matriks pada kehidupan nyata yaitu ada susunan baris tentara, kemudian susunan buku, susunan lantai, dan susunan barisan kursi di bioskop yang memiliki baris dan kolom. Nah, sehingga dari contoh-contoh ini dapat disimpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, bentuk umum dari matriks. Di bawah ini terdapat matriks A, M kali N, di mana A1, A merupakan baris pertama dan kolom pertama, kemudian A baris pertama kolom kedua, A baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya hingga A baris pertama kolom ke N. Kemudian pada baris kedua berisi A baris kedua kolom pertama, kemudian A baris kedua kolom kedua, A baris kedua kolom ketiga, dan seterusnya hingga A baris kedua kolom M, dan seterusnya hingga A baris ke M kolom pertama, kemudian A baris ke M kolom kedua, kemudian A baris ke M kolom ketiga, dan seterusnya hingga A baris ke M kolom ke M. Nah, kemudian kami juga mencantumkan suatu permasalahan, suatu contoh permasalahan. Carolina berencana menyusun sahabatnya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Sahabat Carolina ada Gabriela 31 tahun, Diana 28 tahun, Alfie 20 tahun, Lisa 21 tahun, dan Mario 22 tahun. Carolina berumur 23 tahun. Bagaimana Carolina mempresentasikan umur sahabat Carolina dalam bentuk matriks? Nah, pada pembahasan permasalahan ini akan dijelaskan oleh Miss Devina. Baiklah teman-teman, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jenis-jenis dari matriks. Oke, untuk mendalaminya di sini disediakan sebuah persoalan. Ada seorang yang bernama Caroline ingin mempresentasikan umur sahabatnya ke dalam bentuk matriks. Jadi umur sahabatnya itu ada Gabriela 31 tahun, Diana itu 28 tahun, kemudian ada Alvin 23 tahun, selanjutnya ada Lisa 21 tahun, Mario 22 tahun, dan Caroline sendiri berumur 23 tahun. Oke, kita simak pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada jenis matriks pertama yaitu matriks baris. Nah, matriks baris ini matriks yang terdiri dari satu baris dan ordonya ada banyak. Jadi 1 dikali M. M ini bisa direpresentasikan tak hingga gitu ya, bisa nulis berapa aja. Misalnya kita punya matriks P, itu barisnya kan tadi harus 1, terus kolomnya terserah, kita buat 2 deh. Oke, berarti itu barisnya 1.
Gabriela, umur Gabriela tadi 31 tahun, kemudian Diana itu 28 tahun. Oke, berarti matriks P dari umur sahabat Caroline, matriks P 1 kali 2 yaitu ini. Selanjutnya kita buat contoh lain, matriks Q 1 dikali 3. Itu adalah umur Tisa 21 tahun, kemudian umur Mario 22 tahun, kemudian umur Alfi 23 tahun. Oke, selanjutnya yang kedua ada matriks kolom. Matriks ini kebalikan dari matriks baris. Yang tadi baris hanya bisa satu baris, terus kolomnya banyak. Nah, matriks kolom ini kolomnya harus satu, kemudian barisnya boleh banyak, bisa terserah berapa aja. Jadi contohnya kita buat matriks R 3 kali 1 berarti 3 berarti contoh umur Mario 22 tahun, umur Tisa 21 tahun, kemudian umur Alfi 23 tahun. Jadi dia ada satu kolom tapi ada 3 baris. Jadi dia matriks, kita sebut matriks R order 3 kali 1. Selanjutnya ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini kolom dan barisnya itu sama, jadi berbentuk persegi dia. Jadi contohnya itu ada matriks S 2 kali 2. Itu contohnya 31, 8, 21, 22. Oke, ini contoh dari matriks persegi. Jadi dia barisnya sama, kolomnya sama. Oke, selanjutnya ada matriks persegi panjang. Nah, ini salah satunya harus lebih besar. Bisa kolom, bisa barisnya juga. Contohnya bagaimana? Matriks Y 3 kali 2. Oke, berarti barisnya ada 3. Berarti kita buat 21, 22, 23, 24, 27, 28. Oke, kita buat yang lain contohnya. 2 kali 3. Tuh, contohnya 2 kali 3 berarti barisnya ada 2. 20, 19, 30, kemudian 27, 17, 13. Oke, ini adalah contoh lainnya. Jadi barisnya lebih kecil daripada kolomnya. Terus yang atasnya barisnya lebih besar daripada kolomnya. Jadi ini disebut matriks persegi panjang. Oke, selanjutnya ada jenis matriks segitiga. Nah, jenis matriks segitiga ini ada 2, jenis matriks segitiga atas dan jenis matriks segitiga bawah. Bagaimana jenis matriks segitiga atas? Jadi matriks segitiga atas itu matriks persegi n kali n. Jadi baris dan kolomnya sama. Yang semua elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi contohnya A3 dikali 3. Itu kita buat 3, 2, min 1. Contohnya, terus 0, 2, 5. Kemudian 0, 0, 1. Nah, sini diagonal utamanya itu adalah ini 3, 2, 1. Kemudian di bawah diagonal utama itu maksudnya yang mana? Ini 1, 2, 3. Jadi semua yang berada
di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Maka ini disebut matriks segitiga atas. Oke, contoh matriks segitiga bawah itu ada, kita contohkan sama saja ya. Matriks A 3 kali 3 bentuknya 3 0 0, kemudian 4 2 0 5 5 min 2 1. Oke, di sini diagonal utamanya adalah 3 2 1. Kemudian di atas diagonal utama itu ada 0 0 0. Jadi semua elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Berarti ini disebut matriks segitiga atas. Yang ini disebut matriks segitiga bawah. Oke, selanjutnya ada jenis matriks identitas. Nah, matriks identitas itu diagonalnya, matriks yang diagonalnya berordo n kali n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Berarti di diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Nah, kita tuliskan contohnya itu ada matriks I 3 kali 3. Itu contohnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Sini diagonal utamanya itu semuanya bernilai 1. Selanjutnya itu ada matriks diagonal. Nah, apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal itu matriks persegi berordo n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi matriks contoh dari matriks diagonal itu seperti ini. Matriks ada matriks A 3 kali 3, mana elemen-elemennya itu ada 3 0 0, kemudian 0 2 0, kemudian 0 0 7. Jadi di sini diagonal utamanya itu 3 2 1 dan di luar diagonalnya bernilai 0. Jadi ini disebut matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks 0. Nah, matriks 0 ini bagaimana? Nah, matriks 0 itu matriks berordo m kali n. Jadi dia matriks persegi panjang dengan semua elemennya bernilai 0. Jadi contohnya ada matriks A 2 kali 3 elemennya semuanya bernilai 0. Berarti ini ada 2 baris, 1 2, ada 3 kolom. Oke, berarti ini contoh dari matriks 0. Selanjutnya ada transpose matriks. Oke, transpose matriks ini apa? Apa itu transpose matriks? Oke, transpose matriks ini adalah suatu matriks A berordo n kali n. Semua matriks baru yang berordo m kali n. Tadi berordo m kali n yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen. Menukar elemen
elemen-elemen baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Oke. Begitu juga sebaliknya ya. Sebaliknya. Oke. Bisa juga kolom ditukar menjadi baris. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya kita punya matriks A 2 kali 3. Itu elemennya ada 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6. Kita transposkan. Jadi notasi dari matriks transpos ini A pangkat T kecil. Jadi atau T besar boleh sama saja. Berarti A pangkat T 2 kali 3 berarti 1, 4, kemudian 2, 5, 3, 6. Oke, begini ya teman-teman. Jadi ini contoh matriks transpos. Kita buat contoh lainnya. Ada matriks C 1 kali 3. Berarti ini elemennya ada 1 baris, 3 kolom. 0, 2. Kita transposkan, berarti C transpos 1 kali 3 itu menjadi 3, 0, 2. Oke, selanjutnya ada penjumlahan matriks. Oke, penjumlahan matriks ini seperti apa? Jadi penjumlahan matriks ini adalah penjumlahan matriks, contohnya matriks A ditambah matriks B sama dengan C. Oke, contohnya kita tuliskan, ada diketahui matriks A. Elemennya ada 2, 3, 6, 0. Selanjutnya diketahui juga matriks B. Itu ada elemennya 5, min 1, kemudian 4, 2. Kemudian ditanya matriks A ditambah matriks B. Jadi kita tulis matriks A-nya. Ini kan tadi matriks A-nya. Matriks B-nya. Berarti matriks A tambah B 2 ditambah 3. Kemudian 6 ditambah 4. Selanjutnya kita ada 3 ditambah min 1. Selanjutnya ada 0 ditambah 2. Oke, selanjutnya itu ada penjumlahan matriks. Jadi penjumlahan matriks itu contohnya seperti ini. Ada matriks A, diketahui matriks A itu A2, 3, 6, 0. Matriks B itu ada 5, min 1, 4, 2. Oke, ditanya matriks A ditambah matriks B. Oke, matriks A ditambah matriks B berarti 2 ditambah 5. Kemudian 6 ditambah 4. Kemudian 3 ditambah min 1. Kemudian 0 ditambah 2. Ini hasilnya 2 ditambah 5, 7. 6 ditambah 4 itu 10. Kemudian 3 ditambah min 1 itu 4, kemudian 0 ditambah 2, 2. Jadi hasil dari matriks A ditambah B itu elemennya ada 7, 4, 10, 2. Oke, selanjutnya ada pengurangan matriks. Contohnya seperti apa? Seperti diketahui matriks A itu ada 2, 3, 6, 0.
kemudian matriks B-nya itu ada 5, 1, 4, 2. Oke, jadi ditanya A kurang B. Jadi A kurang B itu berarti 2, 3, 6, 0 dikurang 5, 1, 4, 2. Di sini 2 dikurang 5, kemudian 6 dikurang 4, 3 dikurang min 1, kemudian 0 dikurang 2. Hasilnya berapa? 2 dikurang 5 itu min 3, kemudian 3 dikurang 1 itu 4, 6 dikurang 4, 2, 0 dikurang 2, 2. Jadi elemen dari matriks A dikurang B itu ada min 3, 4, 2, 2. Oke, selanjutnya ada perkalian skalar matriks. Nah, perkalian skalar matriks ini adalah sebuah bilangan real dikalikan dengan elemen-elemen matriks semula. Contohnya itu kita ada matriks B, elemennya ada 5, min 1, 4, 2. Oke, ditanya 2 kali matriks P, berarti sama dengan 2 dikali matriks P, min 1, 4, 2. Ini sama aja 2 dikali 5, 2 dikali 4, kemudian 2 dikali min 1, 2 dikali 2. Berarti hasilnya itu 10, 8, min 2, 4. Oke, jadi ini adalah contoh dari perkalian skalar matriks. Oke, selanjutnya ada contoh perkalian 2 buah matriks. Contohnya kita punya matriks A itu ada 4, 5, 2, 1. Matriks B-nya ada 2, 3, 4, 1, 0, 2. Tentukan A kali B. Berarti A kali B itu 4, 5, 2, 1 dikali B 2, 3, 4, 1, 0, 2. Berarti ini sama dengan 4 dikali 2, 4 dikali 2 ditambah 5 kali 1. Selanjutnya 2 kali 2 tambah 1 kali 1. Ini 4 kali 3 tambah 5 dikali 0. Ini 2 dikali 3 ditambah 1 kali 0. Selanjutnya ada 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 2. Terus ada 2 kali 4 ditambah 1 kali 2. Oke, hasilnya ada 8 tambah 5,
kemudian 2 kali 2 4, ditambah 1 kali 1 1, kemudian 4 dikali 3 itu 12, ditambah 5 kali 0 itu 0, kemudian 2 kali 3 itu 6, 1 kali 0 itu 0. Kemudian 4 kali 4, 16, ditambah 5 kali 2 itu 10. Selanjutnya 2 kali 4 itu 8, ditambah 1 kali 2, 2. Berarti hasilnya 13, 5, 12, 6, 26, 10. Oke, ini adalah contoh dari perkalian dua mata K. Sekian video pembelajaran matematika pada materi matriks hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.